Oke, terima kasih. Sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan terkait Tableau ya. Jadi sebelumnya secara interface di sini bisa dilihat bahwa Tableau ini adalah salah satu tool yang digunakan untuk memvisualisasikan data, untuk membantu kita menganalisis data tanpa harus memiliki keterampilan yang terlalu teknikal. Karena secara di sini secara websitenya juga udah disediakan baik secara demo ataupun yang versi free-nya juga ada. Jika kita mau menggunakan versi yang version, silakan bisa register juga di sini. Nah, di sini untuk visualisasi oleh Tableau di sini banyak ya, termasuk dari pola-pola, bentuk-bentuk, warna-warni, tabel-tabel, kemudian ada grafik, peta, dan itu sangat interaktif ya. Nah, dari visualisasi ini kita bisa mengenerate output atau laporan baik berupa image, PowerPoint ya, PPT, kemudian ada dashboard juga, di mana dashboard ini bisa dipakai misal untuk informasi ketika data tersebut diperlukan. Kemudian juga Tableau ini outputnya bisa dipublish secara online ya. Nah, sebelumnya apa sih Tableau itu? Jadi Tableau itu merupakan bagian dari aplikasi bisnis intelijen ya, di mana untuk mengeksplor dan memilah data dengan lebih cepat dalam mendapatkan insight. Nah, di sini digunakan untuk dasar pengambilan perubahan model bisnis atau kebijakan ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk pemanfaatan Tableau itu membantu masyarakat luas ya. Ini dipakai oleh karyawan, wirausahawan, peneliti, mahasiswa, guru, belajar, bahkan personal juga dipakai juga, di mana Tableau ini mempermudah dalam memahami data ya. Jadi understanding data ya. Selain itu, Tableau juga dikenal sebagai tool business intelligence, di mana bisnis intelijen ini kan merupakan istilah luas yang melibatkan transformasi data untuk menghasilkan wawasan yang lebih dalam untuk ditindaklanjuti. Nah, bisnis intelijen ini lazim dimanfaatkan untuk memantau aktivitas pesaing, mengontrol harga komoditas, kemudian menganalisis klaster pasar, serta untuk mempelajari perilaku konsumen. Bisnis intelijen ini telah membantu bisnis kecil, menengah, bahkan besar ya untuk tetap lebih kompetitif. Sebelum masuk ke Tableau, kita akan menjelaskan bahwa secara proses ini kelebihannya adalah pilihan visual yang interaktif ya. Jadi dia lebih interaktif di sini. Dia lebih interaktif, kemudian umumnya tool visualisasi data lainnya kan hanya bisa membuat grafik atau visualisasi yang statis saja. Sementara itu dengan adanya Tableau ini memiliki banyak pilihan grafik bergerak ya di sini. Kemudian dia lebih user friendly juga. Kemudian mengolah banyak data di sini. Nah, Tableau ini bisa menghubungkan berbagai sumber data, big data, spreadsheet, cloud, dan berbagai tipe data lainnya. Selain itu, Tableau juga terintegrasi dengan bahasa script ya. Tableau memang dapat memudahkan untuk melakukan visualisasi data, namun terkadang membutuhkan perhitungan yang lebih rumit ya.
karena melalui Tableau ini memungkinkan untuk mengintegrasikan data dengan dua bahasa data science ya ini di sini menggunakan bahasa R dan Python. Untuk versinya di sini Tableau ini ada versi desktop, public, server, mobile, dan viewer ya. Kebanyakan pengguna lebih ke desktop di sini. Cuman secara perbandingan Tableau versi public sama desktop ini sebenarnya ada perbedaannya, di mana untuk public ini dia free, kemudian dia create beautiful visualization, kemudian dia hanya CSV, Excel, dan text files, hanya save online saja, kemudian dia limit ya terbatas cuma 15 juta row untuk datanya. Kemudian bisa di public report. Nah untuk yang versi desktop ini dia yang berbayar, kemudian dia ada yang lebih apa ya, create beautiful visualization. Selain itu juga always data source bisa disimpan secara lokal, kemudian unlimited raw data. Nah untuk saat ini Tableau ini dipakai di data analis, kemudian ada bisnis analis juga menggunakan juga. Ada juga di rule quantitative analysis. Untuk company-nya sendiri itu Tableau ini dipakai oleh Cisco, Gojek, TripAdvisor, Adobe, LinkedIn, kemudian Workomat. Nah, contoh pemanfaatan Tableau di perusahaan dalam evaluasi kinerja mitra, misalkan driver online ya. Nah, di sini ini bisa dilihat grafiknya. Kemudian contoh pemanfaatan yang lain adalah di pemerintahan, biasanya dipakai ini contoh di sini kayak kasus corona kemarin, di sini bisa dijelaskan menggunakan Tableau, data-data science-nya bisa dimasukkan, kemudian dipublish secara online. Nah ini secara spesifikasi untuk proses running Tableau bisa dilihat bahwa dia berjalan di OS Windows, Mac juga berjalan juga. Dan penting untuk diketahui bahwa fungsi utama Tableau itu merupakan tools murni ya untuk visualisasi yang dimanfaatkan untuk membantu mengekstrak datasheet, penggalian, analisis, eksploit data yang lebih banyak. Data yang sudah cleansing atau siap divisualisasi. Data tersebut kemudian diharapkan menghasilkan suatu insight baru yang mudah dipahami sesuai tujuan yang diinginkan. Sebenarnya fungsi utama Tableau bukanlah tool untuk perhitungan atau pengolahan data. Meskipun demikian, di Tableau ini terdapat fitur kalkulasi, kemudian ada fungsi-fungsi serta fitur-fitur perhitungan statistik sederhana. Ada average, median, quartile, kemudian ada total, box plots, dan lainnya. Namun di sini sangat dimungkinkan untuk melakukan pengolahan data tingkat lanjut dengan menggunakan bahasa R maupun Python yang terintegrasi dengan Tableau untuk keperluan analisis tertentu sesuai kebutuhan. Nah, di sini pembagian data scientist ini secara umumnya itu bisa dipakai di data engineer, data analis, dan data visualisasi. Secara fungsi di sini intinya kita lebih dipermudah karena dengan kita bisa drag and drop ya. Kemudian untuk yang versi kalau kita udah expert itu bisa mempelajari hal-hal lain termasuk dengan query-query yang lainnya. Sehingga outputnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Terima kasih.